Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jad Al-Fatih ingin mempresentasikan tugas masalah kebocoran data nasabah dan penyelesaiannya berbasis sistem informasi manajemen. Latar belakang: perkembangan industri keuangan mendorong digitalisasi layanan perbankan sehingga sistem informasi manajemen menjadi komponen utama dalam pengelolaan transaksi dan data nasabah. Namun, ketergantungan pada teknologi digital juga meningkatkan risiko serangan cyber yang dapat menyebabkan kebocoran data, menggunakan operasional serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Selain itu, integrasi dengan platform digital seperti OpenAPI, fintech, dan e-commerce memperluas potensi ancaman terhadap sistem perbankan. Kurangnya penerapan security by design, lemahnya pengawasan sistem, serta belum optimalnya respon terhadap insiden cyber dalam meningkatkan risiko penyalahgunaan data dan serangan terhadap infrastruktur perbankan. Lanjut, rumusan masalah. 1. Bagaimana kronologi sistemik dan bentuk eksploitasi keamanan cyber yang memicu kebocoran data nasabah pada studi kasus lembaga perbankan kontemporer. Kedua, apa saja faktor kelemahan struktural, prosedural, dan tata kelola di dalam arsitektur sistem informasi manajemen perbankan yang menjadi akar penyebab kebocoran data. 3. Bagaimana merancang strategi penyelesaian, mitigasi risiko, dan restorasi keamanan data nasabah secara komprehensif melalui pemanfaatan framework teknologi informasi berbasis SIM. Selanjutnya, kronologi kasus eksploitasi data di Bank Syariah. Studi kasus ini membahas insiden cyber pada sebuah bank nasional yang mengalami kebocoran data lebih dari 1 juta nasabah. Serangan terjadi melalui celah keamanan pada API atau Application Programming Interface milik vendor pihak ketiga yang terhubung dengan sistem informasi manajemen. Peretas memanfaatkan teknik SQL, Intelligent, dan Broken Object Level Authorization untuk mengakses serta mencuri data nasabah. Kebocoran data tidak segera terdeteksi karena sistem SIM belum memiliki pemantauan log secara real time. Log aktivitas masih selama beberapa hari sebelum akhirnya data nasabah diperjualbelikan di forum dark web. Analisis kelemahan arsitektur SIM dan manajemen internal. Hasil investigasi forensik menunjukkan beberapa kelemahan utama pada sistem informasi manajemen bank. Pertama, data nasabah belum dilindungi dengan enkripsi yang memadai, baik saat disimpan maupun saat dikirim, sehingga mudah diakses ketika sistem berhasil ditembus. Kedua, pengelolaan hak akses belum menerapkan prinsip less privilege dan role-based access control secara optimal. Akibatnya beberapa karyawan memiliki akses berlebihan terhadap data nasabah. Selain itu, pembaruan keamanan yang tidak rutin membuat celah keamanan tetap terbuka dan berpotensi dimanfaatkan oleh peretas. Solusi komprehensif berbasis rekturisasi SIM. Untuk mencegah terulangnya kebocoran data, bank perlu memperkuat sistem informasi manajemen SIM dengan menerapkan Zero Trust Security Framework yang berprinsip Never Truth, Always Verify. Setiap akses ke sistem harus melalui multifaktor atau MFA dan verifikasi hak akses secara real time. Selain itu, bank perlu mengintegrasi security information dan event management berbasis kecerdasan buatan AI.
AI untuk memantau aktivitas sistem secara real time. Teknologi ini mampu mendeteksi aktivitas mencurigakan, memblokir akses yang berpotensi berbahaya, dan mengisolasi server yang terdampak sehingga risiko kebocoran data dapat diminimalkan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sistem informasi manajemen tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mendukung operasional, tetapi juga tingkat keamanan. Kebocoran data terjadi akibat lemahnya tata kelola keamanan seperti kurangnya enkripsi, kelemahan pengamanan API, dan pemantauan sistem yang belum optimal. Oleh karena itu, penerapan Zero Trust Security dan Security Information dan Event Management berbasis AI diperlukan untuk meningkatkan keamanan data, mencegah serangan cyber, dan menjaga kepercayaan nasabah serta keberlangsungan operasional bank. Jadi sekian presentasi dari saya. Saya Jad Al-Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.